Ya, kita mulai ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Raihan Andika Putra dari Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, Di sini saya ingin mewawancari Bapak tentang sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri Bapak? perkenalkan diri ya. Ya, Nama saya Muhammad Taufik Zulkifli. ya, Saat ini saya diamanahkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dari fraksi PKS. baik Pak. Kemudian saya juga adalah anggota Komisi B, Komisi Perekonomian, dan saat ini ada di Badan Anggaran. Badan Anggaran. Jadi di DPRD itu ada Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan. Saya di Badan Anggaran. Baik Bapak. Cukup Kita segitu mulai aja ya. ya. Kita mulai Pak dari pertanyaan pertama tentang perbedaan susunan organisasi pemerintahan di pusat sama daerah itu seperti apa ya Pak? Pemerintahan eksekutif atau legislatif? Eksekutif Pak. Eksekutif. Ya, Ya kalau di pusat adalah presiden dan wakil presiden, kemudian dibantu oleh kementerian dan lembaga-lembaga negara yang non kementerian seperti Polri ya, atau kemudian eh, mungkin eh, kalau KPK di luar ya, tapi kalau di pusat itu dia mengurusi negara, jadi eh, presiden dan wakil presiden bawahnya adalah kementerian yang mengurusi seluruh persoalan di seluruh Indonesia. Sedangkan kalau di daerah, misalnya provinsi, maka kepala daerahnya adalah eksekutifnya adalah gubernur, ya, gubernur dengan kemudian asis sekretariat gubernur atau sekretariat daerah, kemudian dibantu oleh para kepala dinas. Dan cakupannya hanya untuk daerah tertentu atau daerah provinsi yang tertentu saja. oke, baik Pak. Sementara seperti itu. Selanjutnya pertanyaan terakhir itu apa sih kesan pesan Bapak untuk mahasiswa yang mungkin di masa yang akan datang akan menjadi pemimpin pemimpin negara ini, Pak? Ya, jadi me- menyadari bahwa kita punya tanggung jawab atas negara kita, atas tempat tinggal kita, kota kita, daerah kita, itu mestinya ya disadarinya mulai dari saat sekarang, terutama ketika sudah mahasiswa ya. Artinya di depan itu terbentang satu amanah gitu ya, untuk bagaimana caranya memperbaiki, menjaga, memelihara apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu tanah air kita ini, bangsa kita, negara kita, kota kita. Nah, apa yang dapat dilakukan? Yang pertama adalah memang ini namanya ilmu sosial juga ya. Iya, Pak. Bagaimana kita care, peduli pada masalah-masalah di lingkungan. Misalnya masalah kebersihan lingkungan gitu, sampah misalnya gitu. Atau kemudian masalah bagaimana masyarakat berekonomi ya. Kita lihat masih banyak yang misalnya tidak kerja, nganggur, kemudian kita bisa punya kepedulian untuk bisa membuat apa misalnya UMKM misalnya usaha mikro kecil menengah ya bagi mereka. Kemudian masalah-masalah kesehatan ya kita bisa lihat misalnya berapa tetangga kita yang tidak makan atau makannya kurang, kemudian anaknya kurang gizi, kemudian ada stunting namanya. Kemudian masalah misalnya masalah ibadah juga ya. Jadi bagaimana masalah sosial maksudnya ya. Jadi bagaimana warga kita itu mereka perlu satu kedekatan dengan Tuhan yang Sang Maha Pencipta gitu ya. Jadi pertama memang para mahasiswa terutama tuh harus sadar akan lingkungannya. Nah, kalau di kampus ya itu kan banyak ya Iya, Pak. sarananya itu untuk ikut organisasi.
Ya. Makin sibuk kita di kala mahasiswa dengan organisasi yang baik tentu saja, itu insya Allah nanti ketika sudah jadi orang gitu ya, ketika lulus kemudian memasuki dunia yang sesungguhnya, nah itu insya Allah kita sudah terbiasa dengan hal tersebut. Kita biasa membagi waktu untuk bagaimana belajar, bagaimana berusaha, bagaimana kemudian tetap melanjutkan kepedulian kita pada lingkungan. Jadi, eh, nah kalau di Indonesia atau di banyak negara ya, ini kepedulian terhadap lingkungan itu intinya adalah bagaimana kita membuat kebijakan publik gitu. Ya. Nah, ini hanya bisa didapat, artinya kita harus bisa menjadi kepala daerah atau menjadi menteri tadi atau menjadi kepala dinas. Mungkin diawali menjadi lurah, camat atau yang lain. Ya. Ya. Kalau di eh, Indonesia, jika mau menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, jadi mewakili rakyat, maka itu harus masuk partai politik saat ini. Ya, jadi kegiatan selain kegiatan sosial tadi atau kemasyarakatan itu nanti kita punya karir ya sebagai misalnya entah pengusaha entah apa. Tapi kalau mau berkarir menjadi anggota dewan perwakilan rakyat artinya mewakili kepentingan rakyat itu saat ini sistemnya adalah mengikuti eh, salah satu partai politik yang sesuai dengan visi misi dari yang bersangkutan. Jadi kira-kira seperti itu ya, panjang ya. Ya, mungkin itu saja yang saya mau tanyakan, Pak. Terima kasih Ya, sudah mau meluangkan waktu untuk saya, untuk mau saya sama-sama. wawancarai, Pak. Saya Ya, mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, Pak. sama-sama. Hmm. Ini itu Saya saja. minta nanti rekaman juga ya, rekaman saya minta juga ya. Ya, baik, Bapak. Mungkin saya Ya, ucapkan terima kasih banyak, Pak. sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.